Halo, selamat pagi pemirsa Was-Was. Dengan suasana hangat di pagi hari ini, saya Caca Fakia akan menemani Anda selama 30 menit ke depan. Di mana lagi kalau bukan di Was-Was. Oleh sebab itu jangan beranjak dari tempat Anda karena berita yang kami sajikan bukan hanya sekedar berita. Sebab Anda patut was-was sebelum menyaksikan Was-Was. Kisruh rumah tangga komedian Kiwil dan Meggy Wulandari, sang istri, rupanya kian berkelok ke babak penuh kejutan. Pasalnya, setelah Kiwil menyobek surat gugatan cerai dari Meggy, Kiwil menuding ada pihak ketiga yang memanas-manasi Meggy, istri keduanya, untuk berpisah. Lantas benarkah ada pihak ketiga yang sengaja mengusik rumah tangga Kiwil dan Meggy? Tapi mengapa Meggy kekeh ingin berpisah tanpa harus bercerai secara resmi terlebih dahulu? Pemirsa, mari kita simak liputannya berikut ini. Bak bola panas yang terlanjur bergulir, drama perseteruan rumah tangga Kiwil dengan sang istri kedua Meggy Wulandari pekan ini kian bergulir pelik. Bagaimana tidak, pekan ini Kiwil bahkan sampai terbakar emosi karena Meggy benar-benar mengajukan surat talak untuk ditandatangani Kiwil. Tapi usaha Meggy untuk bercerai itu berujung dramatis. Karena Kiwil yang emosi mendadak merobek surat talak tersebut di hadapan ruang publik dan konon membuat Meggy tertampar dengan rasa malu. Sampai di bandara, tiba-tiba Meggy sudah ada di bandara. Bawa yang mana Meggy langsung menyodorkan sepucuk surat cerai yang harus ditandatangani oleh Kiwil. Wajar saya rasa kalau Bang Kiwil marah atau emosi karena kondisi pada saat itu lelah, letih. Lihat sendiri, aku nggak bisa berbuat apa-apa selain diem dan malu. Itu di depan umum, saya juga nggak nyangka kan seperti itu. Saya kan ngomongnya pelan gitu, terus dirobek, saya malu ya. Tuh, kalau udah gitu saya mau apa? Nanti kalau saya bawa ke pengadilan makin rusuh, Mbak, kasihan. Anak-anak ini aku begini udah. Tuh, nanti di sana makin sengit lagi, makin aduh, aku jadi bingung deh. Dan mengejutkan, usai insiden perobekan surat talak oleh Kiwil bergulir, rumah tangga Kiwil dan Meggy seolah terbagi dalam dua kutub yang berlawanan. Jika Kiwil menyatakan bahwa konflik rumah tangganya telah reda dengan islah dan nasihat dari Ustadz, maka lain hanya dengan Meggy. Ibu dua anak ini justru menyatakan tertekan dan tak sanggup lagi hidup bersama Kiwil. Ada apa dengan Meggy? 180 derajat berlawanan dengan sikap Kiwil yang menganggap rumah tangganya telah damai kembali. Mengapa Meggy justru berbeda? Mungkinkah Kiwil yang justru telah berbohong demi menutupi keretakan poligami rumah tangganya di hadapan publik? Misteri pun kian menanjak karena Meggy secara terang-terangan mengaku tidak mau pulang ke rumah dan mengungsi ke rumah kakaknya di kawasan Pejaten, Jakarta Selatan menyisakan tanya. Benarkah Meggy sengaja tidak pulang ke rumah demi menghindari Kiwil alias pisah ranjang? Islah. Maksudnya Pak Kiai juga kaget, saya kaget. Saya langsung balik ke belakang, panggil Pak Kiai. Udah selesai, maaf Pak Kiai, berdiri pada posisi dia sebagai penengah saja. Saya coba panggil Meggy, saya pertanyakan kenapa masalah ini kok makin lama makin saya lihat semakin menajam. Juga ada Bang Kiwil yang sampai akhirnya alhamdulillah Meggy menyadari semua kekeliruannya. Bahkan Meggy di depan saya sudah menarik ucapan atau keinginan untuk bercerai dari Kiwil. Aku nggak pulang-pulang. Belum ada komunikasi atau belum ada Aku yang nggak pulang-pulang. belum ada komunikasi sama sekali atau gimana? Enggak, aku nggak pulang-pulang. Aku di rumah kerabat aku di Pejaten sini ya. Kenapa aku pengen bermunajat sama Allah, aku harus bagaimana gitu. Aku nggak bisa ngomong. Kalau aku bilang aku mau ini, Allah nggak berkehendak, nggak jadi. Aku mau begini. Giliran aku suka dan aku mau, itu tidak bisa aku dapat. Giliran aku nggak mau, malah bisa. Emang itu yang terbaik dari Allah. Jadi kan kita boleh berencana, Mas, besok mau kawin, tiba-tiba calon istri Mas meninggal misalnya gitu. Gagal kan? Itu kan semua takdir Allah. Aku nggak pernah tahu. Apa yang sebenarnya terjadi dengan Meggy Wulandari? Dinyatakan Kiwil telah damai, tapi mengapa Meggy justru memilih tidak pulang sehingga tidak bertemu dengan Kiwil? Ironisnya, alih-alih membawa Meggy pulang balik ke rumah sebagai bukti bahwa mereka telah rujuk, Kiwil justru menuding ada pihak ketiga yang sengaja memanas-manasi Meggy untuk berpisah.
Siapakah sosok misterius yang masih dirahasiakan oleh Kiwil tersebut? Benarkah sosok misterius yang dimaksud Kiwil adalah seorang pejabat kaya mantan kekasih Maggie yang konon kerap memberi Maggie barang mewah demi merebut hati Maggie? Sehingga memicu Maggie untuk memperkarakan pisah dengan alasan kurang mendapatkan nafkah dari Kiwil? Kalau saya nggak kasih nafkah ya, saya nggak kasih nafkah itu mungkin udah 3 bulan atau 4 tahun yang lalu udah meninggal kali ya. Udah mati anak saya. Ini udah dibuktikan survei ya, anak saya sehat, sekolah, asuransi punya, rumah punya, kontrakan punya, apa punya. Ya. Kalau dibilang miskin sih enggak, mobil ada. Mau apa lagi? Sedikit ancaman aja sih ya, buat ancaman buat orang-orang yang ada di luar sana yang merasa punya kepentingan untuk mengganggu rumah tangga saya ya. Sebelum menghubungi istri saya, telepon nih ya. Kalau mau belajar poligami, gak usah ngancem istri saya, gak usah ini nih ya. Hadapin dulu lakinya. Saya tahu Anda kaya tapi mental Anda miskin, itu aja. Saya tahu Anda kaya tapi mental Anda miskin, itu aja. Allahu Akbar. Mbak, nggak ada orang ketiga. Itu mantan pacar waktu saya janda. Wajar janda punya pacar. Nah sekarang mah nggak ada. Sekarang nggak punya, nggak ada. Semua Mas Kiwil tahu kok saya nggak bakal melakukan hal yang di luar dari batasan agama, ajaran agama kita. Agama Islam nggak akan. Saya nggak kotorin diri saya, nggak mau saya. Berdosa saya nggak sanggup untuk ini, untuk menanggung dosa diri saya sendiri nggak sanggup. Benarkah ada pihak ketiga yang sengaja merusak rumah tangga Kiwil dan Maggie? Butuh waktu untuk menjawabnya. Yang jelas, jauh dari sikap Kiwil yang kekeh dan yakin bahwa Maggie tidak akan bercerai, Maggie justru masih menyimpan bara untuk berpisah. Karena meski cinta, Maggie jengah jika terus-menerus menjadi madu dengan Rohima, istri pertama Kiwil. Karena sejatinya istri mana yang mau berbagi suami? Aku sangat sayang pada suamiku, itu aja. Ya, cuma kasihan Mbak Rohima. Artinya akan rujuk kah? Akan rujuk? Ini ya, cinta itu belum tentu memiliki. Ya, pengorbanan cinta itu bisa untuk berpisah. Jadi aku menganut paham itu. Poligami dari pertama juga kita tahu jeber ini itu jadi masalah dari awal pasti karena apa? Ngomong ikhlas, mulut aja. Coba ikhlas dari hati mah perlu pembelajaran yang luar biasa. Yang saya bilang sama Maggie, Mah, ya, sampai kapanpun saya tidak akan pernah menceraikan namanya Maggie Wulandari binti Suherman. Sesaat lagi, Was-Was masih akan mengentas cerita seru di balik ulang tahun ke-19 Aliando Syarif yang dihujani kejutan secara beruntun. Dia tuh nggak punya jadi aku beliin lengkap dan dengan tongsis dan segala macam. Saya Rani Martin. Aku ke Sandra Lee. Happy birthday buat Was-Was yang ke-12 tahun. Yeay, semoga semakin menjadi infotainment yang luar biasa. Amin. Memberikan liputan-liputan yang berkelas, informasi-informasi yang mendidik dan juga men-entertainment kita semua.